Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai program linier, yaitu bagaimana cara menentukan nilai optimum dari suatu sistem pertidaksamaan linier dua variabel dengan garis lidik. Jadi langsung saja, apa itu garis lidik? Garis lidik sendiri, misal ada garis lidik AX plus BY, itu merupakan suatu garis yang berfungsi untuk menyelidiki sampai sejauh mana fungsi objektif fx, y ya, dia maksimum atau minimum. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan garis lidik, yaitu yang pertama bahwa kita harus menggambarkan garis AX plus BY sama dengan AB yang memotong sumbu X di titik B, 0 dan memotong sumbu Y di titik 0, A. Kemudian setelah itu yang kedua, kita harus menarik garis-garis yang sejajar dengan AX plus BY sama dengan AB hingga nilai fx, y-nya ini kita peroleh nilai maksimum atau minimumnya. Tentunya untuk menentukan nilai maksimum dan minimumnya, kita harus memperhatikan dua hal berikut. Apa aja? Yang pertama, jadi jika garis AX plus BY sama dengan K1, ini sejajar dengan garis AX plus BY sama dengan AB, garis ini AX plus BY plus K1 ini berada paling atas atau paling kanan pada daerah himpunan penyelesaian, maka apa? Nilai dari fx, y sama dengan K1 ini merupakan nilai maksimum. Sedangkan jika berada di paling bawah atau berada di paling kiri ya, maka nilai dari fx, y sama dengan ini K2 ya, ini merupakan nilai minimum. Nah, kemudian langkah-langkahnya bagaimana untuk menentukan nilai maksimum atau minimum dengan garis lidik? Langkah-langkahnya tetap sama. Jika soalnya berbentuk soal kontekstual, maka kita harus membuat model matematika terlebih dahulu dari fungsi kendalanya. Kemudian yang kedua, kita juga harus membuat fungsi objektifnya, di mana fungsi objektif tersebut itu bisa yang ditanyakan itu nilai maksimum atau bisa juga nilai minimum. Kemudian yang ketiga, kita juga harus bisa menggambarkan daerah penyelesaiannya. Yang keempat, setelah kita memperoleh daerah penyelesaian, kita peroleh nih titik-titik sudut dari daerah penyelesaian. Kemudian yang kelima, baru untuk menentukan nilai optimumnya, kita ini menggunakan garis lidik. Jadi jika kemarin langkah kelima itu kita menggunakan uji titik, kalau sekarang kita menggunakan garis lidik. Baru yang terakhir kita membuat kesimpulan. Oke, di sini saya contohkan. Misalkan kita disuruh menentukan nilai maksimum dari fungsi objektif, yaitu x, y sama dengan 2x plus 3y, di mana untuk fungsi kendalanya, yaitu x plus 2y kurang dari sama dengan 8, kemudian 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12, dan x dan y dia lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini langkah-langkahnya berhubung soal ini sudah berbentuk model matematika dan untuk fungsi objektifnya juga telah ada, maka kita langsung aja menentukan daerah penyelesaiannya. Jadi di video bagian pertama, untuk menentukan daerah penyelesaian kita bisa menggunakan tabel bantu. Jadi kita akan coba menggambarkan untuk pertidaksamaan yang pertama, yaitu x tambah 2y itu kurang dari sama dengan 8, atau kita bisa rubah dulu dia menjadi persamaan, menjadi x ditambah dengan 2y itu dia sama dengan 8. Kemudian kita buat tabel bantu di sini. Ini x kemudian y. Jadi kita masukkan nih ketika x-nya 0, maka kan nilai y-nya 2y sama dengan 8, maka y-nya itu sama dengan 4. Kemudian kalau y-nya 0, maka x-nya kan dia sama dengan 8. Nah, begitupun untuk pertidaksamaan yang kedua, kita rubah terlebih dahulu.
pertidaksamaan tersebut ke dalam bentuk persamaan linier dua variabel, yaitu 3x ditambah dengan 2y itu kurang, sama dengan ya, sama dengan 12. Nah, tinggal kita buat tabel bantu juga. Ketika dia x-nya 0, maka kan y-nya dia sama dengan 6. Kemudian kalau y-nya dia 0, maka x-nya kita peroleh dia sama dengan 4. Nah, setelah kita membuat tabel bantu untuk pertidaksamaan ini, kemudian kita buat koordinat kartesius, di mana di sini ada sumbu y, di sini ada sumbu x. Kemudian setelah kita menggambarkan koordinat kartesius, sekarang kita letakkan nih titik yang pertama itu adalah 0,4. Maka kita di sini 1, 2, 3, 4. Maka 0,4 itu letaknya di sini ya. Kemudian di sini 8,0. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian kedua titik ini kita hubungkan nih. Kita hubungkan. Nah, kemudian untuk persamaan yang kedua juga sama. Di sini ada 0,6, artinya y-nya 6, jadi 0,6 itu letaknya di sini ya. Kemudian yang kedua itu adalah 0, atau 4,0. Jadi 1, 2, 3, 4. Maka di sini titiknya. Kemudian kita hubungkan juga kedua titik ini. Nah, setelah kita hubungkan kedua titik ini nih, kemudian langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya kita lakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Mari kita lakukan uji titik untuk setiap pertidaksamaannya. Oke. Tadi di sini ada dua grafik di mana di sini titik potongnya itu adalah 8, kemudian untuk di sini 4, sedangkan yang grafik yang kedua itu adalah 6 dan juga 4. Kita ambil titik sembarang, kita misalkan ambil nih titik 0,0 ya, letaknya di sini 0,0 itu. Kalau kita ambil titik 0,0, kita ujikan ke pertidaksamaan yang pertama terlebih dahulu, ke x plus 2y kurang dari sama dengan 8 ini. Ketika kita substitusikan, maka ini kan 0 itu kurang dari sama dengan 8. Artinya kan dia bernilai benar. Oke. Sesuai perjanjian kita kemarin bahwa daerah yang diarsir itu adalah daerah yang salah. Sehingga karena 0 itu, kalau kita perhatikan grafiknya, dia kan terletak di sebelah kirinya ya, atau di sebelah bawahnya. Maka yang diarsir itu adalah kebalikan dari titik 0,0, yaitu maka yang daerah yang diarsir itu adalah yang ke atas. Jadi kita arsir daerah yang ke atas karena dia bernilai salah. Kemudian, untuk pertidaksamaan yang kedua juga sama. Kita ujikan titik 0,0, maka x dan y-nya kita ganti dia dengan 0. Sehingga ini juga diperoleh dia 0 kurang dari sama dengan 12. Maka kan dia bernilai benar. Maka daerah yang salah dia juga ke atas ya. Maka kita arsir daerah yang salah. Setelah itu untuk x yang lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0, mereka menunjukkan bahwa daerah penyelesaiannya itu berada pada kuadran ke-1. Atau ketika kita ambil aja titik sembarang, misal x sama dengan 2, maka 2 itu kan dia lebih dari sama dengan 0 nih. Dia kan bernilai benar. Maka 2 itu kan letaknya dia di sebelah kanan dari sumbu y. Maka daerah yang salah itu adalah kebalikannya. Maka ini yang diarsir adalah yang ke sini nih. Kemudian untuk yang y lebih dari 0 juga sama. Jadi kita ambil aja sembarang nilai y, misal y-nya 3. 3 itu kan dia pastinya lebih dari sama dengan 0. Nah, dia juga bernilai benar. Artinya, kalau kita perhatikan, y sama dengan 0 itu, ini kan kalau dibuat menjadi persamaan, dia menjadi y sama dengan 0 nih. Y sama dengan 0 itu dia tidak lain adalah sumbu x. Jadi, daerah yang benar itu adalah daerah yang berada di atas sumbu x. Berarti yang salah itu adalah yang ke bawah ya. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa daerah penyelesaiannya itu adalah daerah yang paling bersih. Yang mana itu? Yang ini. Ini namanya daerah penyelesaian. Setelah kita menentukan daerah himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian, di sini kita peroleh nih 4 titik penyelesaian. Nah, 4 titik penyelesaian ini
ketika kita kemarin menggunakan uji titik, kita ujikan satu persatu ke dalam fungsi objektifnya. Kemudian, jika menggunakan garis lidik, cara menentukan nilai maksimumnya bagaimana? Kita akan coba menentukan nilai optimumnya dengan garis lidik. Dengan tadi, untuk fungsi objektifnya, itu adalah 2x plus 3y ya. Ini adalah fungsi objektifnya. Atau ini sama juga dengan fx, y. Nah, ini kalau kita gambarkan, untuk garis 2x plus 3y-nya, ini kan sama dengan 2 kali 3 ya. 2x tambah 3y sama dengan 2 kali 3. Maka titik potong dengan sumbu x-nya itu adalah 3. Ini misalnya ini 1, kemudian ini 2, ini 3 ya. Berarti 3,0 itu di sini nih. Kemudian untuk titik potong dengan sumbu y, berarti nilai x-nya 0, maka y-nya itu sama dengan 2, maka 0,2. 1, 2. Kemudian ini di sini 2. Kemudian kedua titik ini tinggal kita hubungkan. Oke, setelah dihubungkan, karena pada soal kita disuruh menentukan nilai maksimum, maka kita akan geser dia ke sebelah kanan atau ke sebelah atas. Garis paling kanan atau garis paling atas itu di sini dia melewati titik yang terakhir dalam daerah penyelesaian, yaitu yang ini nih, di mana koordinat titik ini itu tadi dia sama dengan berapa? Dia sama dengan 2,3. Artinya 2,3 ini dia merupakan titik optimum. Jadi nilai maksimum dari fungsi objektif yang ditanyakan, yaitu fx, y ya, tadi sama dengan 2x plus 3y sama dengan 0, maka kita peroleh di mana titik yang paling kanan atau yang paling atas yang dilalui oleh garis yang sejajar dengan garis lidik itu adalah 2,3, maka tinggal kita ganti aja. Ini menjadi 2 kali 2 ditambah 3 kali 3. Sehingga ini kita peroleh 4 ditambah dengan 9 yaitu 13. Maka nilai maksimumnya itu adalah 13. Jadi itu adalah cara menentukan nilai optimum dengan bantuan garis lidik. Jadi semoga video penjelasan ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan bisa anak-anak tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.